warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang norma kesusilaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kami. Nama saya Muhammad Hanif Awas. Nama saya Segi Syafina. Nama saya Fina Febriana. Nama saya Nadia Farsan. Nama saya Muhammad Rifki Syafaat. Nama saya Muhammad Irfakoso. Nama saya Sadina Ella. Sesi pertama akan dilakukan oleh saya, Muhammad Hanif Awas. Oke, saya akan menjelaskan apa itu pengertian norma. Norma adalah aturan-aturan yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi kepada orang yang melanggarnya, atau dikatakan seperangkat tatanan baik yang tertulis maupun yang tertulis yang berlaku dan merupakan pedoman sehari-hari dalam masyarakat. Saya Muhammad Rifki Syafaat. Saya akan menjelaskan tentang pengertian norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan yang tidak tertulis, sumbernya dari hati manusia. Norma kesusilaan berasal dari kebiasaan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat. Misalnya saja sopan santun. Norma ini mendorong manusia untuk selalu berbuat baik dan mencegah untuk berbuat buruk. Saya akan menyebutkan beberapa praktek norma kesusilaan yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah membantu orang lain secara ikhlas tanpa pamrih sama sekali. Yang kedua, tidak mengganggu ketentraman orang lain. Menjaga kebersihan baik di lingkungan sekitar maupun di lingkungan sendiri. Menghargai tanpa memandang latar belakangnya. Tidak menyebarkan berita hoaks atau bohong. Sebagai negara yang memiliki ideologi dan pandangan hidup Pancasila, tentu norma yang berlaku juga terhubung dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila mengandung 5 nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Norma agama bersumber dari Tuhan melalui utusannya yang berisikan peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Sebagian besar norma agama bersifat umum, jadi berlaku bagi seluruh golongan manusia di dunia terlepas dari agama yang dianut. Ini berkaitan dengan Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti setiap manusia yang beragama memiliki pandangan dari agamanya masing-masing, sehingga ketika perilakunya melenceng dari ajaran agamanya, Tuhanlah yang memberikan sanksi. Saya Nadia Farsanti. Di sini saya akan menjelaskan kaitan norma dengan Pancasila sebagai ideologi. Di sini ada norma kesopanan, merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari sekelompok masyarakat. Norma kesopanan ini berkaitan dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini bermakna bahwa setiap individu harus memiliki rasa kemanusiaan untuk membentuk adab yang baik di masyarakat. Di sini juga ada norma kesusilaan yang merupakan norma yang mengatur tentang perbuatan baik yang harus dilakukan serta perbuatan buruk yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Norma ini berkaitan dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan-ketentuan norma kesusilaan tidak lepas dari norma agama. Hal itu karena nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bentuk pelanggaran norma kesusilaan merupakan pengingkaran terhadap hati dan nurani. Sekian. Saya Fina Febriana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang norma sebagai kaitan norma dengan Pancasila sebagai ideologi. Di sini ada norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintahan dan lembaga resmi negara. Oleh karena itu, dalam hal ini norma hukum memiliki kaitannya dengan dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setelah itu, norma hukum termasuk dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena hukum diciptakan untuk mengatur serta membatasi berbagai macam aktivitas masyarakat agar terbentuk suatu tatanan hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan. Dan dalam norma hukum, dalam sila kelima ini, norma hukum tidak memandang bulu siapa yang melakukan suatu pelanggaran dalam norma ini. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang kaitan norma dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Norma dan konstitusi merupakan dua hal yang mempunyai kekuatan untuk pengaturan dalam sistem kehidupan. Norma sebagai aturan yang lebih mengikat pada sistem sosial dan budaya masyarakat, sedangkan konstitusi sebagai aturan dasar suatu negara yang mengikat bagi setiap warga negara. Terima kasih. Jelaskan sanksi dari norma kesusilaan yang didapatkan dari pelanggar norma tersebut dan pihak pemberi sanksi. Sanksi norma kesusilaan seperti telah banyak disebutkan sebelumnya adalah rasa penyesalan, malu,
merasa bersalah bahkan hingga menimbulkan kegelisahan. Sanksi melanggar norma kesusilaan ini bisa hanya berupa penyelesaian atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat yang memang memberi sanksi. Sanksi terhadap norma kesusilaan adalah bersifat individu. Dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.